Roh Kudus, Roh Tuhan kami Yesus, hanya Engkau yang sanggup mengubah hati manusia, menghancurkan kekerasannya, melunakkannya, bahkan menaklukkannya. Biarlah bersama dengan firman-Mu yang berkuasa itu, Engkau bekerja di hati setiap kami, mengerjakan firman-Mu, supaya firman itu menjadi satu dengan tanah hati kami. Buatlah tanah hati kami gembur, buatlah tanah hati kami subur, supaya benih firman yang ditabur akan bertumbuh dan kelak akan berbuah, buah-buah syukur. Terima kasih ya Roh Kudus. Bekerjalah di dalam hati dan hidup kami. Dan ubahlah kami menjadi lebih seperti dan makin ke arah Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 6. Ayat 27 hingga 36. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Mari saudara-saudara kita membacanya bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.
hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Living in a path of discipleship, menghidupi jalan pemuritan sebagai orang Kristen, satu waktu, saudara-saudara, pasti akan membawa kita tiba di sebuah spot yang paling sukar. Satu spot yang paling sulit untuk dilalui. The hardest part of it, yaitu harus mengasihi musuh. Sebab perintah Yesus sangat jelas dan tegas. Kasihilah musuhmu. Ayat 27 dan diulang kembali ayat 35. Imperatif, sebuah perintah, tanda seru, kasihilah. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada tawar-menawar lagi. Love your enemies. Kasihilah musuhmu. Saudara sekalian, bagaimana wujudnya? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh ini? Injil Lukas mencatat ucapan Yesus selanjutnya. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 27. Bahkan disambung lagi, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 28. Padahal kita tahu itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan apabila dinding tebal penghalangnya masih ada, yaitu amarah, dendam, dan sakit hati. Kalau tembok penghalang ini masih ada, bagaimana kita bisa berdoa untuk orang yang mengutuki kita, memintakan berkat untuk orang yang memusuhi kita? Tembok penghalang ini harus dirubuhkan lebih dulu. Dengan cara apa? Dengan memberikan maaf atau ampunan. Dengan mengampuni, forgiving. Bagaimana bisa memintakan berkat dan mendoakan mereka jika kita tidak memberikan yang satu ini, entah diminta atau tidak, yaitu pengampunan. Jadi, kata berbuatlah baik kepada musuh di sini artinya jelas sekali sebenarnya, yaitu kita harus memberikan
ampunan kepada mereka. Forgiving. Pertanyaan kita, mengapa? Dalam rasa penasaran, kita bertanya, mengapa kita harus mengampuni orang yang sudah pernah menjahati kita? Bukankah mereka itu sudah memfitnah? Bukankah mereka itu sudah membelakangi, merusak nama baik, membohongi, menjegal jalan dan rezeki? Ada yang membuli, ada yang bikin susah kita, menyusahkan dan mengambil milikku. Bahkan ada yang menyakiti dan melukaiku. Masa dibiarkan dan diberi ampunan? Kok enak sekali. Mereka itu jahat loh Tuhan. Masa kejahatan mereka dibiarkan begitu saja? Di mana keadilannya Tuhan? Mengapa? Mengapa saya harus mengampuni mereka? Begitu tanya kita kepada Tuhan, bukan? Kalau ada orang tua yang jengkel atau sedikit frustrasi atas pertanyaan anaknya terus-menerus, mengapa, dia akan menjawab begini untuk mengakhiri pertanyaan mengapa yang ditanyakan terus itu. Because I said so. Apakah Tuhan juga akan menjawab seperti itu kepada kita? Because I said so. Oh saudara-saudara, tentu saja tidak. Sebab Tuhan, mengapa kita harus mengasihi musuh? Nah, kita akan menggali jawaban atas pertanyaan mengapa itu dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian, Tuhan itu tentukan atau kebiadaban semena-mena unjuk gigi. Tidak. Tetapi itu soal lain. Itu perkara keadilan. Dan Tuhan punya urusan tersendiri dengan mereka yang menyalahi hukum keadilannya. Tuhan itu punya urusan sendiri untuk pembalasan terhadap orang yang jahat. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 35 berkata, hakkulah dendam dan pembalasan. Hakkulah dendam dan pembalasan. Yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hak Tuhan. Oh, itu bukan urusan kita. Memberi keadilan itu bukan urusan kita. Pembalasan bukan hak kita. Dan itu juga bukan topik kita di sini saat ini. Yesus tidak mau mencampur adukan antara urusan keadilan dengan urusan mengampuni. Itu berbeda. Jangan dicampur adukan. Hal keadilan dan urusan balas-membalas itu urusan dan hak Tuhan. Urusan kita adalah ini. Mengampuni. Sesungguhnya mengampuni itu juga tidak ada kaitannya dengan orang yang menjahati kita. Itu
itu bukan tentang mereka. Itu bukan karena mereka. Sebaliknya, mengampuni itu hubungannya justru dengan diri kita sendiri. Mengampuni itu tentang kita, urusan dan kepentingan kita. Tuhan mau kita deal dengannya karena untuk kepentingan kita sendiri. Bagaimana bisa? Mari kita simak pengajaran Yesus ini lebih dalam. Yang pertama, mengampuni itu membebaskan kita. Itu kebenaran pertama yang Yesus ingin sampaikan. Mengampuni itu membebaskan kita. Membebaskan dari apa? Dari penjara yang namanya hukum aksi reaksi. Dalam kehidupan ini kita kenal kok hukum aksi reaksi. Menerima sebuah aksi, kita akan ganti bereaksi. Kamu senyum, saya balas senyum. Waktu berkendara di persimpangan, dia memberi jalan lebih dulu, saya melambaikan tangan. Orang memberi kita hadiah, kita berucap terima kasih, atau suatu saat kita cari kesempatan memberikan hadiah balasan. Ada aksi dan ada reaksi. Ucapan Yesus di ayat 33 dan 34 menerangkan berlakunya hukum aksi reaksi berbalasan ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ini biasa, tidak ada yang istimewa. Sudah bisa ditebak aksi reaksi. Walaupun tidak ada istimewanya, sepanjang aksi itu positif, oke lah. Dunia sopan santun kita memang menghendaki begitu kan? Ada give, ada take, ada give. Sepanjang yang diberikan aksinya positif, reaksinya positif, it's fine. Kalau aksinya positif, reaksinya otomatis positif, kecuali orangnya sudah kurang waras. Tetapi problemnya adalah kalau aksinya negatif, reaksinya pun hampir dipastikan negatif. Kamu sepak, saya tendang. Kamu curang, saya berang. Kamu bentak, saya bisa lebih garang. Dia memukul, saya balas meninju. Sekarang tidak bisa balas, cari kesempatan lain untuk bikin impas.
Siapa kurang ajar harus diganjar. Dan begitu seterusnya. Hukum aksi reaksi yang negatif ini tidak mengenal berhenti. Akan terus berbalas-balasan. Bahkan turun-temurun. Kita tahu itu. Akibatnya, tanpa disadari, orang akan terjebak dalam pola aksi reaksi yang destruktif itu. Lalu kita menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi karena orang lain memaksa kita dengan aksi negatifnya. Kita biasa melakukan sesuatu sebagai reaksi dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Bahkan kita bisa dibuat tidak enak makan. Kita dibuat tidak lelap tidur. Kita dibuat tidak berkonsentrasi bekerja. Tidak bisa berdoa. Kehilangan keceriaan. Bahkan menjadi sakit. Karena merasa belum bisa membalas dengan impas. Orang itu tiba-tiba menjadi begitu berkuasa menentukan apa yang kita lakukan. Kita menjadi orang yang diam-diam telah terpenjara di dalam hukum balas-membalas ini. Dan jika itu berlangsung terus, tambah celaka kita. Rasa benci kita menjadi dendam. Dan dendam yang terpendam menjadi kegetiran, kepahitan, bitterness. Sementara orang yang kita benci itu tenang-tenang saja, tidur dia makan enak, dan dia nggak mikirin kita. Saudara-saudara perhatikan, Yesus sedang memberitahu kita jalan untuk bebas dari penjara itu, yakni melalui mengampuni. Mengampuni itu sebuah keputusan untuk tidak melanjutkan mata rantai balas-membalas itu. Let them go. Kita bikin keputusan untuk tidak melanjutkan mata rantai balas-membalas itu. Yesus memberitahu kita bahwa dengan mengampuni itu menjadikan diri kita merdeka, independent untuk berbuat sesuatu tanpa perlu didikte oleh aksinya orang lain. Saya mau memberi, saya mau meminjamkan milik saya mau jalan 1 mil atau 2 mil, saya mau duduk, saya mau tersenyum, saya mau makan dengan nikmat. Itu inisiatif saya. Dan itu adalah karena keluar dari diri saya sendiri atas perkenan Tuhan. Bukan ditentukan oleh perlakuan siapapun pada saya. Saya independen. Masa tersenyum saja mesti ditentukan oleh orang lain? Kita harus menjadi orang yang merdeka, kata Tuhan Yesus. Yang melakukan sesuatu bukan ditentukan oleh perlakuan orang lain. Yesus benar. Mengampuni itu membebaskan.
kita. Profesor teologi dari Fuller Theological Seminary di Pasadena, Louis B. Smith, membahasakannya begini. To forgive is set a prisoner free and discover that the prisoner was you. To forgive is set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Yang kedua, saudara-saudara, selain membebaskan, mengampuni itu menguntungkan kita. Benefitnya jatuh ke kita, bukan ke orang lain, bukan ke orang yang menjahati kita. Yesus mau kita mengampuni supaya kita dapat benefitnya. Perhatikanlah ucapan Yesus di ayat 25. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan besar. Upahnya di kita, menguntungkan bagi kita. Yang pasti menguntungkan bagi kesehatan kita. Sebab amarah, kebencian, dendam, kepahitan, itu cuma menumpuk penyakit di tubuh dan jiwa kita. Banyak penyakit bersumber dari sana, dari amarah, dendam, dan kebencian. Menyimpan kebencian dan dendam cuma memberi beban berat kepada diri sendiri. Itu sebabnya pendeta Martin Luther King Jr. yang banyak dimusuhi pada zamannya, di zaman perjuangannya, dia berkata begini, I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. Saya memutuskan untuk tetap mengasihi, sebab kebencian itu adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Nafsu untuk menghancurkan orang yang telah menjahati kita. Bukankah itu yang sering terjadi kalau kita dendam? Kita mau bikin orang itu cur kau. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita sedang menghancurkan diri sendiri. Amarah, dendam, dan kebencian menggerogoti kita dari dalam. Jadi, jikalau kita masih mencintai diri sendiri, kita memang harus mengampuni. Tidak ada jalan lain. Bishop T.D. Jakes dalam salah satu khotbahnya mengenai pengampunan mengatakan begini, I think the first step is to understand that forgiveness doesn't exonerate the perpetrator. Forgiveness liberates the victim. It's a gift you give yourself. Katanya. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa pengampunan itu tidak membebaskan si pelaku kejahatan. Pengampunan itu memerdekakan
si korban kejahatan. Pengampunan itu adalah hadiahmu kepada diri sendiri. Katanya, beliau benar. Dengan mengampuni, kita sedang menghadiahi diri kita sendiri. Dengan mengasihi musuh, sebenarnya kita justru sedang mengasihi diri sendiri. Mengampuni itu menguntungkan kita. Mengampuni itu bukan hanya menguntungkan bagi kesehatan kita, tetapi juga untuk waktu dan energi kita. Waktu dan energi kita terselamatkan. Sebab yang namanya kebencian dan niat untuk membalas itu menguras waktu, menguras energi kita luar biasa. Perlakuan orang jahat itu terus-menerus membayangi kita, merusak suasana hati kita, merampas ketenangan hidup kita. Tubuh kita dibuat lelah, jiwa kita dibuat capek, waktu kita banyak dipakai melamun yang tidak-tidak. Pokoknya tidak ada untungnya di pihak kita, selain bahwa hidup kita yang cuma satu kali ini dirampok energi dan waktunya yang berharga oleh kebencian dan dendam. Jangan biarkan itu terjadi. Itu maksud Tuhan Yesus. Ampunilah. It's a better way to do. Sebab sebaliknya, dengan mengampuni, pengampunan itu memberi keuntungan besar kepada kita. Jangan berpikir, kok enak kamu diampuni, kok enak. Gak ada enaknya di dia kok. Gak ada. Apabila kita mengampuni, itu bukan karena orang itu, bukan demi orang itu. Apabila kita mengampuni, bukan karena dia sudah sepantasnya mendapat ampunan, melainkan karena kita sudah sepantasnya menjalani hidup yang tenang, yang damai, dan yang produktif, karena kita bisa move on. Benefitnya ada pada kita. Seperti yang kita lihat dari cerita Yusuf dalam bacaan di ayat pembukaan tadi. Yusuf itu memilih untuk mematahkan mata rantai balas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah nyata-nyata menjahatinya. Dia memilih jalan pengampunan dan dia move on. Bahkan ketika dia move on, dia mencapai puncak karir yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Hidupnya produktif. Dia tetap tenang. Dan dia tetap menjalani tahun-tahun kesukarannya dengan giat bekerja. Waktu tidur, dia tidur. Itu sebabnya waktu bangun, dia punya tenaga untuk bekerja. Otaknya jalan. Dan dia cemerlang dalam prestasinya. Akhirnya orang melihat dia layak untuk posisi yang terhormat. Anda lihat, orang yang memilih jalan pengampunan
dia move on. Dan benefitnya pada siapa? Pada dia, bukan pada saudara-saudaranya. Yusuf benar, dia memilih jalan mengampuni. Sekarang yang ketiga, terakhir, mengampuni itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Purely itu berbicara tentang kita. Mengampuni itu tidak ada hubungannya dengan orang yang melukai kita. Ada sebuah ilustrasi. Seorang pria menolong seekor ular yang sedang terjebak atau terjepit di sela-sela batu cadas di gunung. Setelah pria itu berhasil membebaskan ular itu berusaha mematuk tangan pria itu. Teman pria itu kaget, lalu berniat memukul ular itu dengan sekop di tangannya. Tetapi pria itu melarangnya, jangan. Kamu tidak perlu heran, dia mematuk karena dia memang ular. Lalu temannya segera menanggapi, lah kalau tahu begitu mengapa kau masih juga menolongnya? Lalu pria itu menjawab, karena itulah aku. Saudara sekalian, jika ada orang berbuat jahat kepada kita, itu adalah cerminan siapa dia. Jauh di dalam hatinya, orang itu pasti orang yang tidak bahagia, yang berusaha membuat dirinya merasa lebih baik sedikit dengan cara menyusahkan Anda. Dia tidak tahan dengan kebahagiaannya sendiri, ketidakbahagiaannya sendiri. Dia cuma mau merasa membuat dirinya feeling better, sedikit, a bit better, dengan cara menyusahkan Anda. Dan dia tidak bisa berbuat lain daripada itu. Yang namanya ular, ya hanya bisa mematuk. Anda mau suruh apa? Tetapi jika Anda bukan ular, jangan ikut-ikutan mematuk. Anda dan saya bukan ular. Anda dan saya murid Yesus. Itulah identitas kita. Mengampuni itu menunjukkan siapa diri kita. Malahan murid Yesus yang mengampuni musuh mencerminkan bukan hanya siapa dirinya, melainkan siapa Bapanya yang di sorga. Yesus berkata, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat 35 dan 36. Yesus menyebut kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, children of the Most High. Saudara-saudara, dunia ini hanya mengenal hukum aksi-reaksi, balas membalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan kebanyakan orang mengikuti hukum itu, hidup dengan hukum itu, dipenjara oleh hukum itu. Itu sebabnya dunia kita ini terus menyala dengan konflik. Semua orang minta menang.
Semua menuntut balas, ingin membuat segalanya impas. Kebencian subur di mana-mana. Dendam merajalela. Tuhan menempatkan kita di dunia yang seperti ini untuk menunjukkan perbedaannya apa apabila kita telah menjadi murid Yesus. Kalau kita tidak ada bedanya, apa artinya menjadi murid Yesus? Dan cara untuk menunjukkan bedanya adalah kita tidak tunduk pada hukum aksi reaksi balas membalas itu. Caranya adalah dengan memberikan ampunan, memutus mata rantai balas membalas itu. Dengan menunjukkan bahwa kita memiliki a gracious heart seperti Bapa kita yang di sorga. Tidak peduli orang lain memperlakukan kita dan memberi apa kepada kita, kita tetap memiliki inisiatif dan kemandirian independent untuk melakukan aksi menurut kita sendiri. Aksi yang digerakkan oleh a gracious heart. Aksi yang keluar dari hati yang mengampuni. Karena kita pun tahu apa artinya diampuni. Doa Bapa kami mengajarkan itu juga kepada kita. Jangan khawatir, diakui atau tidak, dunia ini tetap menantikan dan mengagumi kalau ada orang-orang yang mampu tampil beda sambil memperlihatkan bahwa ada jalan lain yang lebih baik daripada balas membalas. Jalan yang lebih membawa kesejukan, jalan yang lebih membawa ketenangan, jalan yang lebih membawa kebahagiaan dan kedamaian. Jalan itu namanya jalan pengampunan. Sekarang kita tahu mengapa Yesus memberi perintah untuk mengasihi musuh atau mengampuni. Ternyata itu demi kepentingan kita sendiri yang adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, children of the Most High. Amin.